Materi pertama mengenai definisi konseling karir. Konseling karir merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang bertujuan membantu individu dalam memahami diri, mengenali dunia kerja, serta membuat keputusan karir yang tepat dan bertanggung jawab. Konseling karir tidak hanya sebatas membantu dalam pemilihan pekerjaan, tetapi juga mencakup proses perencanaan karir yang berkelanjutan sesuai dengan potensi, minat, dan kondisi lingkungan individu. Beberapa definisi konseling karir menurut para ahli Indonesia antara lain Prayitno 2004 menyatakan bahwa konseling karir adalah layanan bantuan kepada individu agar mampu memahami dan mengembangkan dirinya dalam hal perencanaan, pemilihan, penyesuaian, dan pengembangan karir sesuai dengan karakteristik dan kondisi pribadinya. Kedua, Winkel dan Hastuti mendefinisikan konseling karir sebagai upaya sistematis dalam membantu siswa mengenali bakat dan minatnya. Ketiga, Syamsu Yusuf mengemukakan bahwa konseling karir merupakan bagian integral dari perkembangan individu yang bertujuan membantu dalam mengambil keputusan karir secara mandiri dan bertanggung jawab. Untuk materi yang selanjutnya yaitu proses penyusunan tujuan dalam konseling karir. Penyusunan tujuan merupakan inti dalam proses konseling karir, karena dari sinilah arah dan strategi intervensi ditentukan. Tujuan konseling tidak hanya memberi arah, tetapi juga menjadi alat ukur efektivitas konseling yang dilaksanakan. Perumusan tujuan yang tepat berkontribusi langsung terhadap keberhasilan pencapaian hasil konseling. Yang pertama, poin pertama, tahapan penyusunan tujuan mulai dari eksplorasi hingga penetapan. Proses penyusunan tujuan dalam konseling karir biasanya dilakukan secara bertahap melalui pendekatan kolaboratif antara konselor dan konseli. Tahapan-tahapannya antara lain yang pertama yaitu tahap eksplorasi. Pada tahap eksplorasi, konselor membantu konseli menggali permasalahan karir yang sedang dihadapi, harapan masa depan, dan potensi yang dimiliki. Eksplorasi dilakukan dengan cara wawancara, asesmen minat dan bakat, serta observasi. Tahap yang kedua yaitu tahap identifikasi masalah dan kebutuhan. Setelah melakukan eksplorasi, konselor dan konseli mengidentifikasi masalah utama yang perlu diatasi serta menetapkan kebutuhan karir yang spesifik. Misalnya, kurangnya informasi tentang jurusan kuliah, kebingungan dalam memilih karir, atau konflik nilai. Tahapan yang selanjutnya yang ketiga yaitu tahap perumusan alternatif tujuan. Beberapa alternatif tujuan dikembangkan berdasarkan hasil identifikasi. Tujuan bisa bersifat jangka pendek, misalnya memahami pilihan karir, atau jangka panjang, misalnya memutuskan jalur studi atau pekerjaan. Tahap yang berikutnya, tahap yang keempat yaitu tahap negosiasi dan penetapan tujuan. Konselor dan konseli memilih tujuan yang paling sesuai dan realistis berdasarkan prioritasnya. Proses ini bersifat kolaboratif agar konseli memiliki komitmen terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Poin yang kelima yaitu tahap klarifikasi dan komitmen. Tujuan yang telah ditetapkan kemudian diperjelas, dibuat lebih rinci, dan dikonfirmasi sebagai komitmen yang menjadi pedoman dalam proses konseling selanjutnya, menurut Nugraha tahun 2018. Selanjutnya, biasanya menggunakan prinsip SMART dalam penetapan tujuan, yaitu spesifik, measurable atau terukur, achievable atau dapat dicapai, realistis, dan time bound.
Poin yang pertama S-nya yaitu spesifik. Tujuan harus jelas dan terfokus, tidak kabur. Misalnya memahami jurusan kuliah yang sesuai dengan minat dalam waktu 1 minggu. M yaitu measurable atau terukur. Kemajuan dapat diukur sehingga konselor dan konselor bisa memantau progresnya. A yaitu achievable, dapat dicapai. Tujuan harus realistis berdasarkan kemampuan dan kondisi konseli. R realistik yaitu atau artinya masuk akal. Tujuan harus relevan dengan kebutuhan dan situasi nyata yang dihadapi konseli. T time bound atau batas waktu. Tujuan harus memiliki tenggat waktu agar mendorong tindakan segera dan menghindari penundaan, menurut Locke dan Latham tahun 2002. Penerapan prinsip SMART menjadikan tujuan konseling lebih operasional dan menjadi dasar dalam merancang strategi Identifikasi permasalahan karir. Identifikasi permasalahan karir merupakan tahap krusial dan dalam proses konseling karena menjadi dasar dalam penyusunan tujuan dan pemilihan strategi intervensi yang tepat. Konselor harus mampu mengidentifikasi masalah karir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek individu dan konteks lingkungan yang mengaruhi perkembangan karir konseling. 1. Pengertian permasalahan karir. Permasalahan karir merujuk pada hambatan internal maupun eksternal yang mengganggu kemampuan individu dalam mengambil keputusan, merencanakan atau melaksanakan pilihan karir secara efektif. Permasalahan ini bisa bersifat psikologis, kebingungan, atau kecemasan. Yang kedua, teknik identifikasi masalah karir. Konselor dapat menggunakan berbagai teknik dan alat untuk mengidentifikasi karir, yaitu wawancara konseling, instrumen psikologis dan asesmen karir, observasi dan refleksi, angket masalah karir. Yang ketiga, faktor-faktor yang memengaruhi masalah karir. Permasalahan karir tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor internal, faktor eksternal, faktor kontekstual dan budaya. Yang keempat, analisis masalah dan kebutuhan karir. Setelah terkumpul, konselor melakukan analisis untuk mengelompokkan masalah ke dalam kategori tertentu, misalnya informasi, minat, konflik, nilai. Menyusun prioritas kebutuhan karir konseling. Menginteraksi hasil asesmen dengan tujuan konseling akan diciptakan. D. Merumuskan tujuan sebagai landasan intervensi. Setelah proses identifikasi masalah dan analisis kebutuhan karir, dilakukan langkah penting berikutnya adalah merumuskan tujuan konseling secara sistematis. Dalam hal ini, tujuan bertindak sebagai pedoman strategis bagi konselor dan memilih pendekatan teknik, evaluasi, dan konseling. Yang pertama, tujuan sebagai arah tolak ukur intervensi. Maksudnya, apa yang ingin dicapai konseling, apa bentuk perubahan perilaku, sikap, dan keputusan yang diharapkan, dan bagaimana intervensi akan dijalankan dan dievaluasi keberhasilannya. Menurut Prayitno, pada tahun 2004, tujuan, bimbingan, dan konseling termasuk dalam bidang karir. Yang kedua yaitu integrasi tujuan dan rencana. Rencana intervensi konseling, tujuan yang sudah disusun secara SMART dijadikan dasar penyusun. Yang pertama, materi intervensi, metode pendekatan, dan strategi evaluasi. Contohnya, jika tujuan konseling adalah meningkatkan pemahaman tentang 3 jalur pendekatan vokasi dalam 2 minggu, maka intervensi bisa berupa pemberian brosur atau infografis jalur vokasi, kunjungan, dan lembaga penelitian kerja. Yang ketiga, contoh aplikasi tujuan ke intervensi. Kasus Rina, siswa kelas
9. Bingung memilih antara kuliah dan bidang komunikasi. Tujuan dalam 3 minggu, Rina dapat menyusun keputusan karir berdasarkan analisis SWOT pribadi dan informasi tentang 2 pilihan jalur, kuliah atau kerja. Yang keempat yaitu evaluasi dan revisi tujuan. Setelah proses konseling, evaluasi berkala. Ketercapaian tujuan sangat penting dilakukan. Tujuan dapat direvisi atau disesuaikan dengan dinamika perkembangan konseling. Hal ini sejalan dengan prinsip fleksibilitas dalam perencanaan konseling sebagaimana diungkapkan oleh Purwanto pada tahun 2016 bahwa setiap intervensi dalam konseling harus adaptif terhadap perubahan yang terjadi dalam konseling.